Halo semua warganet Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberkati dengan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya akan melanjutkan menceritakan alur cerita film Police Story 2. Bagi kalian yang belum menonton film pertamanya, silahkan menonton dulu. Gak perlu lama-lama, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Di awal film kita diperlihatkan Kakui yang tengah menghadap dengan atasannya. Di sana Kapten Lee dan Paman Bill tampak cukup marah dengan aksi ugal-ugalan Kakui di mall. Karena telah menyebabkan pihak kepolisian harus mengganti rugi. Sebagai hukumannya, Kakui harus rela dipindah tugaskan menjadi polisi lalu lintas. Dalam tugasnya menjadi polantas, Kakui terlihat biasa-biasa saja dan terlihat sedikit bosan pada tugas barunya tersebut. Saat sedang bertugas mengatur lalu lintas, Kakui dikunjungi oleh pacarnya Ame yang bermaksud untuk menemaninya bertugas. Tak lama kemudian, Kakui dikejutkan dengan melihat Cutu yang telah dibebaskan atas dasar kemanusiaan. Rupanya Cutu memiliki sebuah penyakit kronis dan diperkirakan umurnya tinggal 3 bulan lagi. Bukannya menggunakan waktunya untuk bertobat, Cutu justru menggunakannya untuk mengganggu Kakui dan juga Ame sebagai bentuk balas dendam karena telah menangkapnya. Keesokan harinya, Ame yang datang menemui bibinya kembali diganggu oleh orang suruhan Cutu. Ame awalnya tak terlalu memperdulikannya. Namun karena terus-menerus diganggu, Ame menjadi tak tahan lagi dan akibatnya terjadilah sedikit ketegangan. Tak lama kemudian, Kakui yang menerima kabar tentang Ame langsung datang menemuinya. Kakui yang melihat wajah pacarnya lebam-lebam menjadi sangat emosi. Ia kemudian pergi menemui si pria kacamata tersebut dan memberinya pelajaran. Akibat dari aksinya itu, Kakui harus kembali menerima teguran keras dari Kapten Lee. Kakui yang lelah terus-menerus disalahkan memutuskan untuk berhenti dari kepolisian. Di malam harinya, Kakui memanfaatkan waktu luangnya tersebut bersama dengan Ame, karena selama ini ia hampir tak memiliki waktu senggang. Kakui kemudian memberitahu Ame kalau kini ia sudah berhenti menjadi polisi. Ame menjadi sangat senang. Kakui lantas mengajak Ame untuk pergi berlibur ke Bali. Mereka kemudian pergi ke sebuah mall untuk membeli tiket pesawat menuju ke Bali. Saat sedang berada di mall, Kakui tak sengaja bertemu dengan temannya. Temannya tersebut mengabarkan kalau mall itu sudah dipasangi bom dan akan meledak dalam waktu 10 menit. Meskipun sudah tak menjadi polisi lagi, namun jiwa kepahlawanan Kakui kembali tergerak. Kakui lantas menghidupkan alarm bahaya dan menyuruh seluruh pengunjung mall untuk keluar. Tak lama kemudian, Kapten Lee datang ke lokasi. Kakui pun harus rela kupingnya menjadi panas mendengar omelan dari Kapten Lee. Kapten Lee mengingatkan, jika ternyata nanti tidak ada bom yang ditemukan, maka Kakui akan dalam masalah besar. Ketika semua pengunjung mal telah keluar dan tim gegana telah sampai di lokasi, tiba-tiba saja
呢啲嘢根本冇人信。Setelah aksi terorisme yang terjadi di mall, para pengusaha yang memiliki bisnis properti saling berdiskusi untuk menentukan langkah mereka selanjutnya. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan telepon dari si teroris yang telah meledakkan mall mereka. Si teroris meminta kepada mereka untuk menyiapkan uang sebanyak 10 juta dolar. Jika tidak, maka si teroris akan kembali meledakkan properti mereka yang lainnya. Scan kemudian berpindah di mana para pimpinan kepolisian memuji aksi Kapten Lee yang telah menyelamatkan para pengunjung mall dari serangan terorisme. Sementara itu, Kakui dan Ame yang akan segera berangkat ke Bali mendapatkan panggilan dari pramugari. Ternyata Kakui telah ditunggu oleh Kapten Lee dan Inspektur Bill. Mereka meminta Kakui untuk membatalkan niatnya berlibur dan membantu mereka dalam menangani kasus terorisme. Kakui pada awalnya menolak. Akan tetapi karena terus-menerus dirayu, Kakui pun menjadi luluh. Namun sayangnya saat hendak mengabari Ame, pesawat yang membawa Ame telah lepas landas. Dan lebih parahnya lagi, kedua paspor masih berada di tangan dari Kakui. Kakui yang kini telah kembali bertugas langsung memulai aksinya. Dengan ditemani oleh Inspektur Bill, ia memasang penyadap dalam ruang rapat direksi sebuah perusahaan properti. Sepulang melaksanakan tugas, Kakui dikejutkan dengan kehadiran Ame. Di sana Ame marah sejadi-jadinya kepada Kakui karena telah menelantarkannya. Kakui kembali menemui Ame untuk meminta maaf. Akan tetapi mereka justru saling diam-diaman seperti para ABG hingga larut malam. Ketika hendak pulang, si kacamata kembali datang untuk mengganggu Kakui dan Ame dengan menggunakan pistol mainan. Kakui yang terpancing seketika langsung mengejarnya. Namun ternyata si kacamata tidak datang sendirian. Akhirnya perkelahian pun tak dapat terhindarkan. Seusai perkelahian tersebut, Kapten Lee memanggil Kakui ke ruangannya. Bukannya marah karena perkelahian tersebut telah masuk ke dalam koran, Kapten Lee justru telah menyiapkan tim khusus yang ahli dalam lacak-melacak. Singkat cerita, berkat penyadap yang telah dipasang oleh Kakui, tim berhasil melacak lokasi dari si teroris. Seorang polisi yang berada dekat dengan lokasi diinformasikan untuk menangkap si teroris. Namun sayangnya justru si polisi lah yang dilumpuhkan oleh si teroris. Ketika tim tak mendapatkan sedikit pun informasi, seorang teman Kakui kemudian menelponnya dan mengabarkan kalau seorang pria bernama Fei akan melakukan transaksi jual beli dinamit di sebuah bar. Kakui yang telah menyamar kemudian menemui orang yang bernama Fei.
untuk membeli dinamit miliknya. Berharap Fei langsung percaya kepadanya, ternyata Kakui salah. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraan Kakui, di mana Fei justru menelpon polisi dan memberitahu kalau Kakui telah membawa barang berbahaya. Kakui yang tak ingin kedoknya terbuka terpaksa melumpuhkan kedua polisi tersebut. Setelah itu Kakui kembali menemui Fei. Ia kemudian memberi Fei sedikit pelajaran. Fei yang telah percaya dengan Kakui mengajak Kakui ke tempatnya menyembunyikan dinamit tersebut. Ketika Fei sedang mengambil dinamitnya, Kakui akhirnya membuka identitas aslinya kepada Fei. Pada akhirnya Fei ditangkap dan diinterogasi. Di kantor polisi, Fei diinterogasi oleh 3 orang wanita dari tim khusus Kakui. Akan tetapi Fei justru mempermainkan ketiga wanita tersebut. Kesal karena Fei tak kunjung membuka mulutnya, mereka pun melakukan aksi yang sedikit agak kasar. Berkat informasi dari Fei, Kakui dan timnya langsung melacak orang-orang yang telah membeli dinamit dari Fei. Sudut demi sudut dipenuhi oleh tim khusus Kakui. P721向工業區方向行駛。收到。老友啊，請問百樂街喺邊度㗎？唔知，唔該。Mereka pada akhirnya diarahkan ke sebuah tempat yang diduga menjadi tempat para teroris tersebut bersembunyi. Di sana mereka langsung melakukan pengintaian. Akan tetapi hingga larut malam tak kunjung ada pergerakan dari para teroris tersebut. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, terlihat 3 orang yang keluar menggunakan mobil. Kakui memerintahkan beberapa timnya untuk mengikuti mobil tersebut. Sedangkan Kakui bersama dengan seorang rekannya memeriksa tempat persembunyian tersebut. Ketika sedang memeriksa tempat itu, Kakui dan temannya menemukan seorang pria berada di sana. Dikarenakan pria tersebut bisu dan tuli, membuat Kakui tak menemukan jawaban apapun. Ketika mereka berdua lengah, si pria tersebut memanfaatkannya dengan meledakkan sebuah bom berdaya ledak rendah. Keesokan harinya, para teroris kembali menelpon direktur perusahaan properti. Mereka mengancam karena telah melibatkan pihak kepolisian. Para teroris meminta kepada direktur untuk segera menyiapkan uang sebanyak 20 juta dolar. Pihak polisi yang telah mendengar percakapan tersebut langsung bereaksi dengan menambah jumlah personel. Di sisi lainnya, Fei didatangi oleh para teroris karena telah berkhianat. Fei lantas dimanfaatkan sebagai pembawa bom ke kantor polisi. Ternyata para teroris memiliki rencana untuk meledakkan kantor polisi. Di saat mata dari polisi mengarah ke gedung-gedung besar, para teroris telah memulai aksinya dengan mengirimkan sebuah bom berdaya ledak kecil ke perusahaan properti. Di saat bersamaan, para teroris juga telah mengirimkan bom berdaya ledak besar yang dibawa oleh Fei ke kantor polisi.
Di scan lainnya, Ame yang tengah berbelanja dengan bibinya tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang misterius. Bibi Ame kemudian menelpon Kakui untuk mengabarkan kalau Ame telah diculik oleh orang-orang Cutu. Kakui pun langsung datang ke rumah Cutu dan mengacak-ngacak tempat tersebut. Tak lama kemudian Kakui mendapatkan panggilan telepon. Ternyata yang telah menculik Ame adalah para teroris tersebut. Kakui kemudian diminta untuk datang ke sebuah lokasi seorang diri. Sesampainya di lokasi, Kakui pun langsung dilumpuhkan oleh para teroris. Ketika tersadar, Kakui sudah dalam keadaan terikat di hadapan Ame. Di sini sempat terjadi sedikit drama kesedihan ketika para teroris membaca surat Ame. 正唔正啊？後人消瘦。唉，仲有啊，聽終身倚靠的男人，你熱愛工作，是個可以個愛我。我問自己，就變成我要離開你的理由。我哋一起是世界上最快樂的事，但盼望見你做警察，惹下太多仇口。 Setelah itu, Kakui disiksa dengan menggunakan petasan. Ame pun tak luput dari siksaan para teroris. 掌心雷佢嘆下啦。 Karena tak tahan melihat pacarnya terus disakiti, Kakui akhirnya menyerah dan siap melakukan apapun yang diminta oleh para teroris. Kakui lantas diminta untuk mengambil uang tebusannya jika masih ingin melihat pacarnya selamat. Kakui juga dipasangi sebuah bom di badannya agar tidak bertindak macam-macam. Setelah semuanya siap, mereka pun langsung berangkat. Di sisi lainnya, Kapten Lee dan Inspektur Bill beserta seluruh anak buahnya telah berada di kantor perusahaan. Tak lama setelah itu, Kakui datang untuk mengambil uang dan kemudian pergi dari lokasi. 先生，你伙計，係個伙計。家駒，你冇家駒，你去咗邊啊？唔好明咁多。先啊！喂，咩啊？家駒，我唔理你發生咩事，你哋大家都要死。好咗佢，走開！你哋唔好跟住嚟啊！ Setelah itu mereka pergi dari lokasi. Dalam perjalanan, Kakui mengelabui mereka dengan memilih jalan lain. Kakui kemudian berhenti di tengah-tengah terowongan. Di sana Kakui langsung mengerahkan segala kemampuannya untuk menjinakkan bom yang ada di badannya. Kakui kemudian segera pergi untuk menyelamatkan Ame. Namun sesampainya di sana, Kakui tak melihat keberadaan Ame. Seorang teroris kemudian mengantarkan Kakui ke lokasi pacarnya. Sesampainya di sana, Kakui langsung menyelamatkan Ame. Pada akhirnya terjadilah pertarungan antara Kakui dengan para teroris. Apa?
Film diakhiri dengan Kakui dan Ame yang saling berpelukan dibarengi dengan ledakan kembang api. Film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Police Story 2. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang.